Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, saya pernah memiliki santri. Santri ini mungkin secara prestasi atau tingkatan belajar mungkin masih kurang dengan teman-temannya yang lain. Dari sisi hafalan misalnya. Tapi santri ini Masya Allah memiliki adab yang sangat baik. Jadi benar-benar melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah di surah Al-Qalam. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, akhlak Al-Quran. Masya Allah, santri ini adabnya sangat luar biasa. Ketemu guru, senyum, senantiasa mengucapkan salam. Masuk ke gedung kami, mengucapkan salam. Masuk halakoh kelas, ucapkan salam kembali. Kemudian suntangan sama gurunya. Kemudian ketika ingin menyetorkan hafalan, suntangan lagi. Setelah itu, setelah menyetorkan hafalannya pun, terima kasih Ustadz sudah menerima setoran saya. Salim lagi. Masya Allah, adab yang begitu sangat indah. Yang mungkin kami guru-gurunya pun kalah secara adab. Tapi ternyata Allah lebih mencintai anak ini. Jadi Allah memanggil lebih awal kehadiratnya. Kemudian di akhir hayat santri kami ini ada yang menyentuh. Jadi kami cerita kami kepada orang tuanya bersilaturahmi kenapa beliau ya meninggal. Kemudian beliau menceritakan, Ustadz, awalnya anak kami sakit, tapi Masya Allah selama sakit di rumah sakit itu tidak lepas Ustadz dari Quran. Senantiasa memurojaah, bahkan Al-Qurannya itu Ustadz disimpan di samping kepalanya. Al-Quran favoritnya itu. Lalu kemudian ayahnya, nak kan lagi sakit, istirahat dulu. Enggak ayah, saya harus murojaah, saya harus setoran, kan lagi sakit. Enggak apa-apa, aku pengen murojaah, aku pengen kuat hafalan, pengen kayak teman-teman yang lain. Saat itu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, anak ini sedang menghafal atau memurojaah surah Al-A'la. Sampai di akhir hayat anak ini, ketika dicabut nyawanya oleh Allah, sedang melafalkan surah Al-A'la. Kematian yang begitu sangat indah, husnul khotimah. Masya Allah, Al-A'la itu, ayah bunda, itu ayat atau surah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sunnah Rasulullah, banyak-banyaklah surah Al-A'la. Bayangkan, santri ini meninggal di usia SMP, meninggal di akhir hayatnya melafalkan surah Al-A'la. Masya Allah, belum tentu kami yang masih hidup, para gurunya mampu bisa seperti itu husnul khotimah. Lalu kemudian saya bertanya, bunda atau ayah, apa amalannya? Ustadz, kami tidak ada amalan spesial. Kami mengajar sama seperti orang tua yang lain. Tapi kami senantiasa mendoakan anak kami Ustadz, dan menitipkan anak kami di lembaga-lembaga Al-Quran yang bisa mengajarkan anak kami Al-Quran, karena kami sadari mungkin kekurangan ilmu kami. Masya Allah, ternyata kuncinya ayah bunda adalah doa. Doa, jangan putus doa. Mungkin kita sebagai orang tua merasa kurang ilmu, ya, merasa jauh hafalannya misalnya dari anak, tapi senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya di surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta kepada Allah mulai dari pasangan. Kita ingin punya anak salih, kita ingin punya anak penurut, kita ingin punya anak baik, kita ingin punya anak mudah belajar agama. Maka mulai dari memilih pasangan. Kemudian apa? Wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati kami. Masya Allah, tentu kita orang tuanya dulu yang harus qurrata a'yun. Lalu bagaimana doanya Nabi Ibrahim kepada anaknya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kembali lagi, doa lagi. Ya Allah, jadikan hamba, anak hamba, keturunan hamba yang senantiasa menunaikan salat ya Rabbana. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, perbanyak doa. Perbanyak doa, ikhtiar, mencarikan pesantren atau lembaga-lembaga Al-Quran yang bisa mengajarkan Al-Quran sesuai
Al-Quran dan Sunnah sesuai syariat Islam. Alhamdulillah, kami sekolah Hafiz Quran sedang mengadakan penerimaan santri baru. Insya Allah, silahkan ayah bunda bisa mendaftar di link yang tersedia. Insya Allah, admin kami akan segera memfollow up isian link ayah bunda. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kembali tadi kepada apa yang disampaikan, jangan pernah putus berdoa kepada Allah. Senantiasa mendoakan anak-anak kita untuk mendekat terus kepada Allah. Kita sebagai orang tua, ketika meninggal nanti, tentu kita harus punya investasi yang terbaik. Investasi yang terbaik ternyata bukan harta saja, tapi salah satu investasi yang paling baik adalah memiliki anak yang solih, solihah. Semoga kita sebagai orang tua bisa menjadi qurrata ayun dulu untuk anak-anak kita, dan kita juga senantiasa mendoakan untuk anak-anak kita. Seperti tadi doanya Nabi Ibrahim misalnya, senantiasa berdoa kepada Allah. Tadi doanya yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada hamba pasangan-pasangan yang menjadi penyejuk hati hamba, dan juga keturunan yang menjadi penyejuk hati hamba. Ternyata ingin anak solih itu mulai dari memilih pasangan, dan memilih pasangan berdoa kepada Allah. Dan tentu kitanya dulu secara pribadi perbaiki kualitas diri, kemudian Allah datangkan pasangan. Setelah memilih pasangan, ajak kepada ketaatan, ajak kepada ketakwaan, karena kita tidak hanya ingin berkumpul itu di dunia, justru kita juga yang paling penting adalah berkumpul di surganya Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di surah Ar-Ra'd, ada surga Aden yang disediakan untuk keluarga besar, mulai dari kakeknya, neneknya, ayahnya, anaknya, cucunya, terus. Jadi ada surga masuk sekeluarga besar. Tentu ini berikhtiar terus, memilih pasangan, kemudian mendapatkan keturunan yang baik dari ikhtiar, dari doa yang baik. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim alaihi salam digelari oleh Allah kekasih Allah, Masya Allah. Mulai dari pendidikan anak, mulai dari sabarnya Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu, kalau diambil kisahnya itu, mulai dari disimpan biwadin bighairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali di situ. Ketawakalan Nabi Ibrahim. Di lembah tidak ada kehidupan. Jangankan manusia, tumbuhan saja tidak ada yang hidup. Jadi tentu ini memerlukan pengorbanan besar, hati yang lapang, kekuatan besar, ya. Nah, kita mungkin masih jauh ya kualitas dengan Nabi Ibrahim, dan tidak akan pernah bisa tersamai. Untuk itu mungkin kita bisa tiru bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim, bagaimana doa-doa Nabi Ibrahim tadi salah satunya. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan tentu tadi doa-doa tadi dihafal, diaplikasikan, meminta kepada Allah dengan penuh ketulusan. Ingat bahwa Allah Maha mengabulkan doa. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sedikit, mari kita berdoa kepada Allah. Allah senantiasa mendoa-doa hambanya. Satu doa diijabah, semua doa diijabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbuka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.